Melihatmu bahagia. Tuhan, izinkan aku melihat mereka bahagia. Kisah ini tercipta karena kerinduan yang memaksa hati untuk tetap diam dalam pengabaian. Akan selalu ada ruang tersendiri untukmu. Itulah ucap yang kurindu. Ya, aku percaya itu, ruang tersendiri. Mungkin itu adalah satu ruang di hatinya yang terisolasi dari ingatan waktu yang takkan pernah terjamah dalam rasa rindunya. Mungkin di sanalah namaku ditempatkan, karena bagiku akan selalu ada waktu untuk orang yang berarti. Sesibuk apapun, pasti akan ada celah bagi ingatan dan rasa rindu untuk bertemu, yang kemudian akan memaksa diri untuk menyapa, bertemu, atau sekedar memberitahu cerita-cerita ringan lewat cara yang telah Tuhan mudahkan di akhir zaman yang serba canggih seperti sekarang ini. Namun, inilah kisahku. Ketika hati yang lemah menempatkan harapannya pada tempat yang selalu berakhir dengan rasa kecewa, tak mampu beranjak atas nama ketulusan dan maaf yang selalu ada tanpa terucap. Itulah kebodohan. Semua berawal dari kekosongan tempat untuk berbagi dan ingatan indah dalam bingkai perpisahan berukirkan kasih sayang. Saat janji untuk bertemu semakin sulit menjadi nyata karena jarak yang terlampau jauh bagi raga yang terpisah. Dan semua berpuncak manakala tragedi hancurnya mimpi yang telah terangkai dalam rencana masa depan yang indah. Ketika semua hati terdekat menampakkan keasliannya, yang tak lebih dari bongkahan batu keras, tanpa rasa peduli atau sekedar memahami. Ketika diri nekat beranjak dari semua kedekatan menuju jalan semu. Ketika itu, ia hampir kembali dalam wujud yang berbeda. Aku adalah tokoh utama dalam kisah ini. Rinduku selalu terjaga di sela-sela kesakitanku. Aku tak pernah tahu kapan akhir dari kisah hidupku. Yang aku tahu, aku selalu merindu. Aku menghormati setiap detik waktu kerinduanku. Bahkan, rindu ini akan kujaga dengan segenap hatiku. Meski dayaku telah luruh, melebur dalam rasa sakit yang terkadang membuatku menyerah pada sang waktu. Dan inilah awal kalimat yang membuatku terjebak dalam kerinduan seumur hidupku. Hatiku yang berduka karena kehilangan mimpi masih sangat nyata. Bahkan masih sangat sulit untuk kembali berdiri tegak memaknai arti dari sebuah cita-cita. Seolah dunia tak lagi memberiku tempat untuk menempatkan satu mimpi dalam nyata. Karena asaku telah tiada,
inilah takdirmu Tuhan. Inikah takdirmu? Jika benar, maka kumohon hentikanlah deritanya. Betapapun sakit yang kurasakan, karenanya tulusku tak pernah sedikit pun untuk menghendaki adanya air mata dalam hidupnya. Rinduku telah berujung, namun yang ingin kulihat adalah bahagianya dan bukan deritanya. Betapa kerasnya egoku menuntut untuk membencinya. Hati kecilku tetap menolak. Ketulusanku tak pernah memiliki kekuatan untuk membencinya. Aku tahu kebaikannya pun tak ingin melihatku terluka, manakala egonya terlanjur melukaiku dengan pilihannya. Jikalau waktu akan segera memberiku akhir, aku hanya ingin Tuhan mengizinkanku melihat bahagia di antara orang-orang yang Dia sayangi dan yang aku sayangi. Karena itulah bahagiaku. Dan inilah akhir dari kisah ini. Ketika semua orang yang aku sayangi dapat tersenyum bahagia, ketika itu pula aku pun bahagia. Kini aku merasa sudah tak ada lagi yang kucari di dunia ini. Aku berharap ketulusanku dapat bersatu dalam satu rasa yang sama, agar air mata yang kuyakini pasti ada akan pergi, dan suatu saat nanti dapat segera berganti dengan senyum kebahagiaan. Biar bagaimanapun, aku penasaran bagaimana cara mereka mengenangku kelak. Namun, aku berharap selalu menjadi kenangan indah mereka yang selalu akan menghadirkan senyuman ketika mereka mengenangku nanti, dan bukan menjadi penyesalan.